Hey guys, welcome back to my channel. Ini udah malam ya, aku baru balik dan ini udah nggak jelas muka. Bodo amat, yang penting aku di sini mau bikin konten tentang, jadi ada salah satu subscribers aku di YouTube yang minta tolong dijelasin gimana sih proses aku lanjut studi master di sini di Barcelona, stepnya dari persiapan pendaftaran kampus sampai akhirnya fix studi di Spain di Barcelona ini ya. Jadi ini aku bakal ngejelasin step aku waktu dulu, tapi maaf kalau misalnya espera, bentar lanjut dulu ya. Oke, lanjut ya guys. Sorry, barusan ada WhatsApp masuk. So, aku bakal nginget-nginget nih. Maaf kalau misalnya aku ngejelasinnya kurang jelas atau gimana. Pokoknya persiapan aku tuh dulu banget. Aku jujur, aku nggak pernah sama sekali kepikiran bakal kuliah di sini. Di Barcelona tepatnya ya, di Spanyol. Karena dulu itu aku sama sekali seperti video-video aku sebelumnya, mungkin kalian juga bisa nonton video aku yang drama kuliah di Spanyol, drama pokoknya itu ya yang Nindi ngoceh yang episode pertama. Aku sebenarnya udah pernah jelasin tentang ini, tapi mungkin aku bisa ngejelasin lagi lebih lanjut. Jadi aku tuh sama sekali nggak ada kepikiran buat kuliah di luar negeri waktu dulu, karena memang aku nggak bisa bahasa Inggris waktu dulu ya. Memang kapasitas bahasa Inggris aku kurang. Aku juga udah sempet cerita tentang ini beberapa kali. Jadi awal mulanya karena setelah aku jalan-jalan tur Eropa waktu dulu tahun 2014 sama orang tua aku, barulah aku kepikir kenapa enggak gitu kalau aku kuliah lanjut S2 di luar negeri gitu. Dan akhirnya barulah muncul ide untuk kuliah di luar negeri itu gitu loh, dengan segala persiapan. Yang pertama yang harus banget kalian siapin adalah bahasa Inggris. Ini nggak main-main guys, walaupun aku juga dulu main-main, maksudnya nggak terlalu serius juga. Jadi aku ikut les bahasa Inggris waktu aku masih S1. Aku ikut les bahasa Inggris di Wall Street English. Kalau aku, kalian bisa dimanapun, tapi yang jelas tolonglah persiapkan diri kalian untuk bahasa Inggris ini dengan matang gitu, secara matang sampai kamu bisa level TOEFL atau level IELTS-nya tuh bisa tinggi gitu, di atas 500 atau 550, pokoknya di atas 550. Pokoknya kalian harus lihat dulu kalian mau kuliah di mana, terus level bahasa Inggrisnya tuh dibutuhkan level berapa, seberapa besar gitu. Dan kalau misalnya kalian di tempat kuliah kalian butuh level lain, misalnya bahasa lain, kayak aku dulu tuh sebenarnya aku nggak dapet, belum dapet jurusan yang berbahasa Inggris. Kalau sekarang kan aku jurusannya Master in International Business, jadi pakai bahasa Inggris. Tapi sebelumnya aku tuh nggak nemu gitu di Spanyol ini, di Barcelona ini aku nggak nemu yang berbahasa Inggris. Jadi dulu tuh sebelum ini justru aku maunya ke yang 80% bahasa Spanyol, 20% bahasa Inggris. Jadi maka dari itu aku pertama kali kesini itu untuk belajar bahasa Spanyol, karena anggapan aku waktu itu aku bakal kuliah yang berbahasa Spanyol. Jadi pertama kali itu yang harus dipersiapkan gitu guys. Jadi kalian kalau misalnya udah tahu mau ke universitas mana, mau jurusannya mana, dilihat dulu kayak butuh apa sih, butuh bahasa Inggrisnya sebagaimana gitu loh. Ya itu sih yang pasti gitu. Pokoknya kalian googling dimanapun, kalau misalnya mau cari beasiswa googling, pokoknya persiapannya ya itu, pokoknya kalian harus lihat tanggalnya, tanggal pembukaannya, tanggal penutupannya, pendaftarannya gitu ya, dan lain-lain. Dan juga kalian juga harus cari tahu banget tentang apa sih persyaratan visa. Nah itu harus dilihat juga ya di kedubes manapun kalian tuju gitu. Kalau aku kan ke Spanyol, jadi aku cari persyaratannya ke kedubes Spanyol apa aja. Dan itu tuh persiapannya nggak gampang guys, kayak itu tuh memakan waktu sampai berbulan-bulan gitu buat persiapan keberangkatannya doang ya. Kayaknya aku pertama kali keberangkatan tuh ada kali 3 bulan persiapannya.
Aku lupa deh, pokoknya aku tuh bahkan lama banget, pokoknya aku tuh dulu 2017, aku Agustus 2017 aku wisuda, dan itu tuh aku udah persiapan sebelum wisuda pastinya, udah kayak ngecek-ngecek gitu, cuman belum serius. Tapi mungkin anggaplah dari Agustus 2017 aku baru bisa berangkat ke Spanyol pertama kalinya itu Maret 2018. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 8 bulan guys. 8 bulan itu aku nganggur, tapi nganggurnya tuh nganggur sambil nyari-nyari persiapan, sambil bikin persiapan buat ke Barcelona gitu loh guys. Jadi nggak gampang ya 8 bulan ya. So dalam proses 8 bulan itu aku bikin visa, pokoknya aku les bahasa Inggris, terus aku mulai belajar bahasa Spanyol otodidak. Aku baca buku bahasa Spanyol, terus aku download Duolingo yang gitu-gitu. Kayak gitu. Jadi pertama kali aku kesini itu tujuannya untuk belajar bahasa. Jadi aku kayak trial and error dulu selama 4 bulan aku kesini. Jadi 3 bulannya aku belajar bahasa. Memang kelas yang 3 bulan gitu. Di UB juga, di Universitat de Barcelona, kayak di pusat bahasanya. 1 bulannya itu kan dikasih visanya 4 bulan tuh. 1 bulannya tuh aku pakai buat jalan-jalan di Barcelona gitu maksudnya. Jadi aku kasih spare waktu 2 minggu sebelum sekolah dan 2 minggu setelah sekolah supaya aku tuh tahu Barcelona tuh bagaimana gitu kan. Jadi kayak trial and error lah ya istilahnya. Jadi aku datang ke sini sebagai orang baru, maksudnya aku pengen tahu kalau misalnya aku beneran bisa kuliah di sini tuh aku bakal kayak gimana sih di sini, bakal betah atau gimana. Jadi kayak ngecek ombak dulu lah ya. Jadi aku datang waktu itu pertama kali untuk 4 bulan belajar bahasa. Dan itu aku dari nol banget, bukan dipaksa ya, maksudnya langsung ngejeblosin diri, langsung berenang gitu di air keruh. Karena aku tuh sukanya gitu, jadi langsung aja gitu belajar bahasa di Spanyol sekalian, karena ya satu di Indonesia pun masih jarang banget ya tempat pusat bahasa untuk les bahasa Spanyol. Mungkin sekarang udah ada beberapa, cuman waktu zaman aku nyari itu beneran belum ada sama sekali. Bahkan yang dari Kedubes pun udah tutup waktu itu. Jadi beneran satu-satunya cara untuk belajar bahasa Spanyol supaya cepet itu ya langsung ke Spanyolnya gitu, atau ke Amerika Latin kayak gitu. Ya udah, jadi aku waktu itu ke Spanyol 4 bulan belajar bahasa di situ, kursus bahasa intensif ya. Jadi sebenarnya aku langsung dari level A2 karena waktu itu nggak ada A1 di tempat itu. Jadi benar-benar aku sebenarnya belum tahu apa-apa, tapi aku langsung masuk kelas A2 dan itu susah banget karena bahasa pengantarnya pun pakai bahasa Spanyol. Tapi lama-lama kayak aku terpaksa buat ngerti, kayak semua kata tuh aku catet. Aku nggak tahu kan gurunya ngomong apa karena gurunya pun ngejelasin pakai bahasa Spanyol. Jadi pokoknya aku semua catet apapun yang dia omongin, terus sampai rumah aku translate ini dia ngomongin apa kayak gitu. Tapi lama-lama jadi kebiasaan dan lama-lama jadi sedikit mengerti gitu apa yang mereka omongin gitu, apa yang guru dan teman-teman aku omongin. Karena kan teman-teman aku di situ posisinya kebanyakan orang Eropa ya, maksudnya mereka udah pernah belajar bahasa Spanyol sebelumnya. Jadi cuman aku sama satu orang dari Cina kalau nggak salah yang benar-benar dari nol. But well, akhirnya aku bisa nyelesain yang 3 bulan itu dan harus pulang kan waktu itu karena visa habis kan, jadi ya udah harus pulang. Dan waktu itu belum waktunya pembukaan pendaftaran untuk master, dan aku memang juga masih kayak cari tahu gimana sih buat bisa sekolah master di Universitas Barcelona, kan memang aku pengennya di UB gitu ya. So aku harus balik bulan Juli kalau nggak salah, Juli 2018. Nah setelah balik itu aku sempat mikir lagi, lanjut nggak ya ini, maksudnya aku tuh udah pernah ke Barcelona 4 bulan gitu, dan percuma nggak sih kalau nggak aku lanjutin gitu. Padahal kan itu aku udah pengen banget gitu, udah fix itu. Dulunya kan aku pengen kuliahnya di Paris, di Perancis, cuman nggak diizinin sama orang tua. Akhirnya kalau di Barcelona diizinin karena kita punya keluarga gitu, aku punya tante di sini. So akhirnya setelah pulang, aku sempat pulang di Indo tuh tahun 2018. Aku stay di Indo dari Juli sampai sebelum November. Pokoknya November 2018 aku akhirnya bisa balik lagi. Nah itu butuh waktu sekitar 4 bulan. Jadi begitu aku pulang ke Indonesia lagi,
4 bulan itu aku langsung ngurus lagi buat persiapan keberangkatan yang selanjutnya gitu. Jadi aku langsung nyari lagi sekolah karena aku beda sekolah kan. Aku sekolah bahasa lagi tapi di beda sekolah. Jadi aku dari Indo aku ngecek sekolahnya, terus aku daftar, dibantuin juga sih sama tante sama om yang di sini gitu. Tapi ya sama, prosesnya kurang lebih sama, kayak kita harus daftar via email. Terus kalau yang ini via kan aku yang kedua tuh di EOI, di Escuela Oficial Idioma. Jadi itu tuh sekolah bahasanya harus sistem lotre gitu. Jadi kita harus mereka ngebuka peluang untuk bisa sekolah, terus kita daftar dan belum tentu kita diterima gitu loh. Bukan yang cuman daftar terus lo langsung bisa sekolah, enggak. Jadi kita kayak ada nunggunya kayak gitu. Baru pengumuman diterima dan bla bla bla, terus minta surat penerimaan bla bla bla, sama prosesnya sama. Cuman yang kedua ini aku lebih panjangkan durasi belajarnya tuh 8 bulan durasi belajarnya. Terus ya udah aku bikin lagi visa dan singkat cerita ya pokoknya visanya lebih ribet karena ini durasinya lebih dari 3 bulan. Jadi aku dapat visa yang bisa dijadikan NIE. NIE itu semacam kartu identitas kita di sini. Seperti KTP-nya gitu untuk orang-orang foreigner yang lebih dari 3 bulan. Jadi kalau lebih dari 6 bulan atau lebih dari 3 bulan. Aduh, aku lupa. Pokoknya kalau lebih dari 3 bulan kalau nggak salah ya. Kalau lebih dari 3 bulan tuh kamu bisa bikin kartu NIE. Aduh, aku lupa 6 bulan apa 3 bulan. Maaf ya, maaf. Pokoknya gitu. Jadi kali ini yang untuk kedua kalinya tuh aku bisa bikin kartu itu NIE. Jadi ya udah aku bikin NIE, bisa belajar bla bla bla. Nah, aku belum punya juga nih master. Jadi aku sempat ketar-ketir waktu itu setelah 8 bulan aku belajar bahasa lagi di sini. Udah lulus nih, udah mau lulus bahasa tapi aku belum dapat lagi belum dapat masternya gitu loh. Karena aku bermasalah sama bahasa Inggris. Makanya dari awal banget video ini aku bilang kan kalian harus bener-bener punya sertifikat bahasa Inggris dulu tuh yang sesuai dengan aturan mereka maunya segimana. Dan untungnya aku setelah itu, setelah yang kedua ini aku ke Barcelona, aku baru nemuin ada jurusan yang memakai bahasa Inggris. Jadi aku baru ngeh kalau oke, sekarang aku harus mikir nih, apakah aku bakal sekolah bahasa Spanyol, nerusin sekolah bahasa Spanyol sehingga bisa dapat master yang berbahasa Spanyol, master in business juga gitu, tapi pengantarnya bahasa Spanyol, atau aku harus stop ini dan cobain yang berbahasa Inggris sekalian 100% bahasa Inggris yang sekarang aku lagi jalanin. Dan akhirnya singkat cerita, aku tes lagi bahasa Inggris di sini, di Barcelona. Aku tes IELTS, tes TOEFL juga, karena aku gagal lagi, aku beberapa kali gagal sampai akhirnya berhasil. Dan itu proses untuk mendapatkan untuk daftar kampusnya tuh ya banyak ya prosedurnya, ya kita tinggal ngikutin aja apa yang kata si kampusnya. Jadi aku sebenarnya nyari juga si kampus lain, cuman aku tetap pengen di UB gitu. Jadi aku benar-benar ngikutin apa prosedurnya yang UB mau. Disuruh bikin esai, aku bikin, disuruh bikin video, aku bikin. Mungkin kalau kalian yang pengen tahu, aku juga upload videonya di YouTube. Application buat UB Master ya, bisa dilihat di bawah-bawah. Kayak gitu, kira-kira videonya aku bikin juga. Terus pendaftaran ya kayak tek-tek banget, kayak sertifikat ijazah yang harus dilegalisir dan bla bla bla. Nah, waktu itu aku kan posisinya udah di Spanyol ya. Jadi ijazah aku tuh ternyata bermasalah. Bukan bermasalah, maksudnya belum dilegalisir di ijazah aslinya, karena ternyata si UB ini, si universitas aku ini minta dilegalisir di ijazah aslinya, bukan di fotokopian. Padahal aku pas di Indo aku udah ngelegalisasi di fotokopiannya. Ternyata mereka nggak mau. Jadi sempet ada kayak aku harus ngirim dokumen ke Indonesia, nitip ke teman gitu yang pulang ke Indo, terus dari Indo diproses sama temen aku minta tolong temen aku di sana, terus dari sana dikirim lagi ke sini gitu dokumennya. Dan itu memakan waktu yang cukup lama dan udah hampir penutupan ya pokoknya kan itu ada tanggal-tanggal deadline-nya kan, kayak udah dikejar deadline banget buat ngasih semuanya. Dan akhirnya aku bisa gitu ngelewatin itu semua proses pendaftarannya dan akhirnya diterima dan gak ada masalah. Akhirnya pokoknya harus bayar dan sebagainya. Ya udah akhirnya aku fix sekolah di Universitat de Barcelona dan sampai sekarang guys aku di sini
Aku udah mau lulus di sini. Kondisi aku sekarang masih ngerjain tesis, tapi tesis aku bentar lagi harus jadi. Sebenarnya masih banyak yang harus aku bikin, tapi deadline tesis aku bulan ini, akhir bulan ini. Jadi maaf banget aku belum bisa banyak bikin YouTube ya, bikin konten di YouTube. Dan ini nggak akan aku edit kayak video-video sebelumnya. Aku belakangan ini aku nggak ada waktu buat ngedit, tapi at least aku ngirim video ya buat kalian semua. So, aku minta doanya, bentar lagi aku beres tesisnya, mudah-mudahan lancar, dan bentar lagi aku semacam sidangnya gitu. Agak sedih sih karena udah dengan segala perjuangan ini akhirnya udah mau beres gitu, terus tapi nggak ada seremoni graduation ceremony guys, gara-gara situasi COVID di sini ya. Jadi kampus aku nge-cancel graduation ceremony, tapi ya udahlah ya. Ya udah, yang penting aku udah mau beres. Ya mudah-mudahan setelah ini bisa memulai kehidupan selanjutnya. Dan aku masih, kalau ada orang nanya habis ini mau gimana, aku masih jujur, aku masih bingung. Aku masih membuka segala peluang. I mean, nggak ada yang tahu ya hidup kedepannya gimana, tapi ya pastinya aku berusaha mau cari kerja di sini, mudah-mudahan dapat, atau di tempat lain, di negara lain, atau juga mungkin di Indonesia. Yang pasti aku bakal pulang dulu ke Indonesia tahun ini, karena belum pulang sudah 2 tahun lebih deh kayaknya nggak pulang. Pokoknya aku terakhir pulang tuh November 2018 guys. So, thank you for watching. Mungkin segitu dulu yang bisa aku share. Mudah-mudahan sedikit berguna. Jangan lupa subscribe, like, and share. Pokoknya kalian yang punya cita-cita, hantem aja bro. Nggak usah takut. Pokoknya you only live once, you only live once, you only live once. YOLO, pokoknya YOLO udah ya. Pokoknya bahasa Inggris gue jelek. Jadi mumpung kita masih muda, seperti yang bapak aku bilang jauh sebelum aku memutuskan untuk S2, bapak aku selalu bilang dulu, kamu tuh cewek, kamu belum nikah, dan kamu belum kerja, jadi sebaiknya S2 sekarang sebelum kamu menikah, sebelum kamu bekerja. Begitu sih guys pesan bapak aku, mungkin bisa berguna juga bagi kalian. Thank you for watching. Adios. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ciao.